Halo, assalamualaikum. Saya Kalistiawan dari Joyo Alkes akan sharing tentang bagaimana memanage laporan dari Shopee. Di Shopee ini kan sudah disediakan laporan dalam bentuk Excel. Nah, kita mau olah menggunakan Excel, mencari nilai-nilai tertentu. Umpamanya ada pelanggan dari wilayah tertentu, kita mau cek nih daerah Jawa Tengah berapa kali, atau total Jawa Tengah itu yang membelanjaannya berapa rupiah. Nanti bisa kita cek menggunakan Shopee, lalu kita cek pakainya rumus Excel. Nah, di sini kita akan bahasnya pakai rumus Excel. Pertama, buka dulu seller.shopee.co.id. Tentu saja login dulu ya. Login, habis itu masuk ke bagian awal ini. Kalau bagian awal, lalu kita masuk ke yang selesai. Ini ada belum bayar, kita klik aja, lalu masuk ke laporan pengiriman. Nah, kita pilih yang selesai aja. Ini ada selesai, lalu kita cek dari 1 bulan terakhir. Ini anggaplah kita mau milihnya 1 April sampai 30 April. Lalu kita ekspor nih. Nah, kalau kita ekspor, nanti kita akan disediakan tombol download di sini, dan kita download Excel tersebut. Nah, ini kita download, lalu kita buka pakai Microsoft Excel aja. Nah, ini dia, kita punya laporannya seperti ini. Banyak sekali laporannya, tapi kita bukanya ada di sheet baru. Kita insert dulu, di bawah ini ada insert. Dan mohon maaf, ini saya pakainya Microsoft Office 2007, jadi mungkin agak berbeda, tapi intinya sebenarnya sama aja. Lalu kita pilih rencananya ini. Jadi kita mau nyari, umpamanya kita punya nomor pesanan ya, ada nomor pesanan yang terkomplain, dan kita cari nomor pesanan berdasarkan ini ID-nya siapa. Nah, gini. Lalu kita cek ini, saya kopas aja random. Sebenarnya kita bisa langsung geser aja, tapi kan, atau Ctrl F, tapi kita kali ini coba menggunakan rumus Excel. Nah, ini pun ada nomor pesanan. Ini mencari username Shopee, username pembeli Shopee berdasarkan nomor pesanan. Nah, caranya jadinya adalah pakai VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP, kita kasih kurung buka dan kurung tutup. Nah, ini kita pilih yang lookup value. Jadi yang kita cari apa nih? Lookup value kita masukkan ke ini, lalu kita kasih koma, lalu kita tambahkan range-nya, range dari ini, dari A, dari range yang ada dari nomor pesanan sampai ke samping yang ada username. Username adalah ini, username AL. Nah, ini lalu selanjutnya kita koma lagi, kita mau nyari kolom nomor berapa. Berarti kita hitung nih, kita hitung 1 2 3 4 5 38. Nah, ini sudah. Kita yang mau kita cari adalah berdasarkan nomor pesanan. Ini nomor pesanan, yaitu A2, koma, deretan kolom yang mau kita cari. Kita kan nyarinya dari nomor pesanan, karena kita harus select semuanya A sampai kolom yang kita cari. Kolom kita cari adalah sampai AL. Nah, AL ini adalah kolom nomor 38. Jadi koma lagi, habis itu 38, lalu kita tambahkan false, baru kurung tutup. Ini untuk mencari si username-nya.
Lalu kita cari nih contoh lagi, kita cari berdasarkan JNT nya, nomor resinya. Kita juga bisa kopas di sini, lalu kita drag ke bawah dan kita ganti. Ini kan NA ya, berarti error. Kita ganti ininya, bagian awalnya, permulaannya. Berarti kita seleksinya bukan dari A tapi dari D ke kanan. Berarti kalau kita ganti di sini ada D sampai AL maksudnya. Oh, bukan 38 tapi kita hitung nih. Kita hitung dari sini, dari si D sampai ke ujung username, berarti kita kurangi Cirolu 35. Nah, ini Tri Lestari. Kalau kita cek lagi username, resi, kita search ya, kita search. Nah, ini di sini kita geser, dia adalah Tri Lestari. Benar, berarti kita sudah menemukan nih nama username berdasarkan bisa nomor pesanan, bisa nomor resi. Tapi kita harus ubah susunan ini dan selectionnya itu. Lalu yang kedua, rencananya kita mau mencari berdasarkan wilayah. Jadi yang beli dari Jawa Tengah itu ada berapa dalam tabel ini. Kita cek di sini, kita kopas Jawa Tengah, mencari total pembeli dari Jawa Tengah atau dari daerah atau dari inputan yang nomor A7 ini. Cara nyarinya adalah kita pakainya sama dengan count if, kita kurung buka kurung tutup, kita pilih AQ untuk wilayahnya yang mau kita cari, lalu kita komain lagi, komanya masuk ke sheet 1 yaitu A7. Nah, berarti totalnya adalah 45. Kalau kita ganti, umpamanya kita mau nyari yang wilayah Sumatera Selatan, nah ini 1 ya, nomor 8 nggak ada, cuman nomor 8 aja, berarti bener 1 doang. Lalu kita mencari, contohnya adalah mencari jumlah pembayaran. Jadi yang kalau dari Jawa Tengah ini transaksi yang terjadi berapa ratus ribu atau berapa juta mungkin. Berarti kan mencari jumlah pembayaran berdasarkan wilayah dari Jawa Tengah, contoh berdasarkan wilayah. Pakainya adalah kita kopas dulu wilayahnya yaitu Jawa Tengah, contoh Jawa Tengah. Kita pakainya kalau yang tadi count, kalau sekarang sum if, itu kan menjumlahkan semuanya. Lalu kita cari dulu range-nya yaitu wilayahnya pada order ya, order. Lalu kita pilih AQ, kita komain lagi, habis itu kita pilih kriteria. Di sini kan ada kriteria, kita pilih kriteria dari sheet 1 yaitu kriterianya adalah Jawa Tengah, dan kita komain lagi. Nah, terus kita mencari yang akan dijumlahkan. Yang akan dijumlahkan adalah total pembayaran. Total pembayarannya ada di AH. Lalu kita kurung tutup, kita enter. Nah, ini penjumlahannya tidak terjadi karena di Shopee itu ada error ya. Jadi kita harus hapus titiknya dulu. Jadi ini dianggap bukan integer, dianggap bukan numerik, tapi ini dianggap string atau teks. Jadi ini kita rencananya kita mau hapus dulu.
replace ya, mau kita replace titiknya, kita hilangkan titiknya karena titik ini dianggap bukan teks tapi dianggap teks bukan number. Kita titiknya hapus dulu, berarti titik di replace dengan kosong, berarti menghapus titiknya. Nah ini udah terhapus. Selanjutnya kita akan mereplace RP dari total pembayaran ya, RP dan replace with kosong, berarti 0, bukan, maksudnya nggak ada. Nah kalau kita cek di rumus kita tadi, nah ini udah terbentuk angka karena sekarang udah dianggap menjadi numerik atau number. Sekarang tinggal ganti aja accounting formatnya. DR kita nggak usah kasih koma. Nah 5 juta untuk wilayah Jawa Tengah. Kalau kita coba ganti Sumatera Selatan yang cuman 1 biar ngeceknya gampang, yaitu cuman 15.000. Coba kita cek di Sumatera Selatan. Nah ini 8. Nah ini 8 adalah 15.400. Oke, jadi kita bisa cek berdasarkan rumus Excelnya, berdasarkan nomor pesan kita bisa cari username. Kita sebenarnya bisa pakai Ctrl F atau find aja, tapi kita pakai rumus biar nanti kalau ada inputan-inputan yang banyak bisa tinggal drag ke bawah. Ini untuk mencari username berdasarkan nomor pesan dan nomor resi JNT. Lalu yang kedua, kita bisa mencari total pembeli dari wilayah tertentu. Nah ini pakainya COUNTIF. Lalu kita mencari juga jumlah pembayaran dari daerah tertentu. Dari Jawa Tengah contohnya, kita bisa mencari jumlah total pembayarannya, yaitu menggunakan SUMIF. Nah itu 3. Kita udah mempelajari VLOOKUP, COUNTIF, dan SUMIF. Oke, gitu aja. Saya Kalistiawan dari Joyo Alkes. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.